Selamat datang di YouTube channel dari Creative Trading System. Perkenalkan, nama saya Gabe. Jadi sebagai investor yang pendekatannya di dalam market adalah mengikuti smart money, tentu mudah bagi kita kalau misalnya kita ngelihat ada dua smart money di posisi yang sama. Misalnya sama-sama ngebeli atau sama-sama ngejual. Tapi gimana kalau misalnya ternyata ada dua investor beda arah? Kita harus ikutin yang mana. Beberapa waktu terakhir di media mainstream ataupun di channel Telegram kami dan di Instagram kami cukup sering ngebahas tentang founder Gotoh yang melakukan penjualan. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sisi yang lain, ada banyak asset management, ada banyak fund manager besar yang justru melakukan pembelian secara besar-besaran di saham Gotoh. Dari top 10 investor yang memiliki saham Gotoh, jadi ada nama Vanguard dan ada nama BlackRock. Kedua perusahaan ini kalau misalnya di total ini porsinya hampir 5% di saham Gotoh. Jadi buat yang nggak tahu, Vanguard dan BlackRock ini adalah aset manajemen terbesar di dunia. Sebagai gambaran, sebenarnya nggak ada korelasinya, tapi ini untuk menggambarkan aja seberapa besar BlackRock dan Vanguard punya aset under management lebih dari 13 kali GDP-nya Indonesia. Dan kita nggak bisa melihat kedua perusahaan ini sebagai dua entitas yang berlawanan karena BlackRock ini kan perusahaan terbuka. Jadi kita bisa melihat investor-investor dari BlackRock ini siapa aja. Dan Vanguard itu adalah pemegang saham terbesar di BlackRock. Jadi Vanguard itu punya 8% kepemilikan dari BlackRock. Jadi ya kita bisa melihat mereka sebagai dua entitas dengan satu tujuan yang sama. Ini sama seperti sindikasi investor. Jadi untuk membagi risiko finansial supaya nggak terlalu berisiko untuk satu investor aja, ini dibagi-bagi. Jadi mereka ini besar banget dan mereka mengumpulkan saham Gotoh juga dalam jumlah yang besar. Seperti contoh Vanguard, total sahamnya segini, dan kalau misalnya kita melihat jumlah ini bertambah 1,2 juta lot dari kepemilikan 2 bulan yang lalu. Jadi ini kepemilikan tanggal 30 September 2023. Ini bertambah 1,2 juta dari bulan Juli 2023. BlackRock itu bertambah 31 juta lot dari bulan Juli 2023 sampai September 2023. Dan kalau misalnya kita ngelihat ke bawah juga sebenarnya masih ada banyak fund manager dari asing. Kalau misalnya dalam tools bandarmologi kita sebut mereka sebagai hidden big player. Jadi mereka bersembunyi di bawah threshold 5%. Karena kalau udah di atas 5%, itu pergerakannya udah nggak bisa tersembunyi. Kita bisa mengintip pergerakan mereka lewat keterbukaan informasi yang ada di bursa. Lalu yang kita perlu cari berikutnya adalah Gotoh. Ini kan terus bergerak turun. Bahkan sampai sekarang Gotoh itu terus mencapai level all time low baru. Jadi sebenarnya ini semakin mengerucutkan siapa investor yang masih dalam posisi untung di saham Gotoh. Saham Gotoh sekarang ada di level 56. Level terendahnya itu 55. Itu artinya investor yang masih untung di saham Gotoh itu cuman yang beli di harga 55. Jadi kalau misalnya kita asumsikan BlackRock dan Vanguard itu hanya membeli saham Gotoh pasca IPO, atau kita lebih spesifikkan lagi hanya membeli saham Gotoh setelah Gotoh masuk ke beberapa indeks besar. Kalau misalnya kita kerucutkan hanya dari dua tanggal tersebut, sudah jelas nggak mungkin BlackRock dan Vanguard itu masih dalam posisi untung. Gotoh masuk di LQ45 itu di sini. Sekarang harga sahamnya di sini. Mungkin untung nggak? Atau misalnya nih, Gotoh masuk ke MSCI tanggal segini. Harga sahamnya sekarang di sini. Masih mungkin untung? Jelas nggak mungkin. Jadi itu kalau misalnya kita mengasumsikan bahwa BlackRock dan Vanguard itu hanya masuk pasca IPO. Tapi ada satu tempat, ada satu posisi yang bisa memungkinkan mereka masih dalam posisi untung. Di dalam prospektus itu ada payung misterius. Ada di sini kepemilikan lain-lain. Ini secara spesifik untuk investor yang punya kepemilikan di bawah 5%. Kita nggak tahu ada berapa banyak perusahaan di sini, tapi yang pasti untuk satu nama itu di bawah 5%. Jujur buat saya ini masih sulit untuk menentukan apakah BlackRock dan Vanguard itu dapat average buy yang lebih rendah dari harga sekarang. Safety net kita akan semakin kuat ketika kita mengetahui bahwa investor besar yang ada di saham ini juga ternyata nyangkut bareng-bareng sama kita. Seberapa besar porsi saham Gotoh di BlackRock? Ada satu fund
yang diterbitkan sama BlackRock, yang mana fund ini benchmarking terhadap MSCI Indonesia. Sedikit promosi di tools yang kami kembangkan untuk membantu rekan-rekan mengelola portofolionya sendiri. Seperti contoh, ini kan produknya BlackRock yang melakukan benchmarking terhadap MSCI Indonesia. Jadi kita lihat di tools 20 Coin Management ini MSCI Indonesia itu sahamnya ada apa aja dan gimana pembobotannya. Kita bisa select di sini based on index atau based on group. Ada grup politisi-politisi ataupun grup dari satu konglomerasi tertentu kayak gitu. Tapi di sini kan kita mau melihat yang dijadikan benchmark sama BlackRock, yaitu MSCI Indonesia. MSCI Indonesia itu komposisinya seperti ini. Sektor finance dominan itu 52%, basic materials, consumer non-cyclical infrastructures, industrial energy, teknologi. Kayak gitu. MSCI Indonesia itu isinya ada apa aja? Ini sahamnya. BCA itu 21% dan lain-lain. Dan kalau misal kita search di sini GOTO itu bobotnya cuma 3%. Bobotnya GOTO di MSCI itu 3%. Sedangkan di portofolio MSCI Indonesia yang dimiliki BlackRock, bobot mereka itu masih 1,93. Masih ada gap untuk mereka bisa menyesuaikan sampai ke 3% dari portofolio mereka. Kalaupun misalnya sampai 3%, ini masih on budget kok, masih sesuai bobotnya mereka kok. Kayak gitu. Jadi kita belum tahu nih, kita nggak tahu BlackRock masih punya alokasi kas berapa untuk saham GOTO sehingga akhirnya mereka bisa menurunkan average pembelian mereka. BlackRock sendiri itu melakukan benchmarking terhadap MSCI Indonesia dan kita pun sebenarnya bisa mengcopy apa yang BlackRock lakukan di saham-saham yang ada di Indonesia dengan cara ya kita lihat nih apa aja yang dibeli dan seberapa besar sahamnya. Ada weight controlnya juga. Jadi misalnya kita mau melakukan benchmarking terhadap MSCI Indonesia, misalnya dia akan kasih notes apakah portofolio kita atau misalnya saham kita itu bobotnya udah balance, udah sesuai dengan indeksnya, ataukah sudah terlalu besar atau justru terlalu kecil. Untuk membantu terutama untuk teman-teman yang mau nabung saham tapi bingung gimana caranya. Jadi ketimbang bayar managerial fee atau potongan-potongan yang terlalu besar dari satu reksadana saham tertentu, kita bisa buat fund kita sendiri atau misal kita buat produk reksadana kita sendiri dengan memanfaatkan tools ini. Ini dari satu fund mereka punya sekitar 2 miliar lembar saham. Terus misalnya kita mau ngelihat dari satu fund yang lain, misalnya MSCI Emerging Market, karena Indonesia kan emerging market, jadi kita lihat dari fund emerging marketnya yang specifically ke Asia. Mereka juga punya saham GOTO itu sekitar 68 juta. Dikelompokkan semuanya akhirnya dapatlah 22 miliar saham ini. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di sini, BlackRock pun tetap punya acuan kenapa mereka masuk ke saham GOTO. Ya acuan mereka saham GOTO udah dimasukin ke indeks kok. Yang mungkin kita nggak tahu nih lewat jalur seperti apa GOTO akhirnya dimasukkan ke indeks-indeks besar ini. Kalau misalnya ke retail terus duitnya nggak akan terlalu besar, jadi coba masukin ke indeks-indeks yang lebih besar deh supaya yang ikut membeli saham GOTO itu nggak retail lagi. Kita nggak tahu siapa yang bermain di sini, entahkah salah satu investornya atau siapa. Boleh tulis di kolom komentar di bawah kira-kira siapa yang membantu meloloskan GOTO ke indeks-indeks besar ini. Di takeaway yang mau saya sampaikan dari video ini adalah bisa aja kita menjadikan posisi BlackRock dan Vanguard sebagai safety net. Mereka melakukan pembelian, yes, confirm mereka melakukan pembelian, bahkan membeli dalam jumlah yang sangat besar. Tapi perlu dicatat, kita nggak tahu mereka ini average pembeliannya berapa. Apakah ternyata mereka masih dalam posisi masih untung atau justru sudah nyangkut? Kalau udah nyangkut, ini posisi yang baik, terutama buat kita yang belum pernah mencicipi saham GOTO. Tapi kalau misalnya ternyata mereka masuk di dalam payung misterius, kita nggak punya gambaran apakah mereka masih profit atau udah nyangkut di posisi sekarang. Lalu yang kedua, mereka ini aset manajemen terbesar di dunia. Punya duit yang bisa dibilang itu tidak terbatas. Jadi sedalam-dalamnya GOTO turun, mereka average down lagi, mereka terbitin fund, mereka average down. Average buy mereka bisa turun dengan cepat. Jadi menurut saya sebagai pendekatan
sah-sah aja untuk kita ngikutin para smart money ini ketika kita masuk di satu saham. Tapi perlu diingat bahwa isi kantong kita beda. Kalau misalnya ternyata ini udah lebih besar dari risk tolerance kita, ya menurut saya kita sesuaiin dengan trading strategi kita aja. Jadi itu aja yang mau saya sampaikan. Semoga ada yang bisa diambil dan see you in the next video. Bye.